Kok seleraku jadi hilang ya? Padahal ayam bakarnya enak. Gimana nggak hilang kalau di depan kita ada pemandangan yang nggak enak. Salapnya kecium banget di meja makan. Maaf kalau keberadaanku bikin kalian gak nyaman. Aku bisa makan di dapur kalau begitu. Gak usah Rum, duduk di situ. Kita perlu bicara di depan keluarga besar, biar semua gak ada yang ditutup-tutupi. Emangnya ada apa Rio? Tumben kamu manggil kita makan malam seformal ini. Paman kayak nggak tahu aja. Ya ampun, Arum. Kamu kalau lewat sini aromanya ngalahin bau amis ikan pasar ya. Wangi banget. Selama bisa aja, ini cuma melati sisa dari taman rumah kok Bu. Ibu hari ini tangkapannya banyak. Kalau Arum yang tanya, ikan-ikan di laut aja juga pasti mau menyerahkan diri ke jaringan nelayan Rum, biar bisa kamu lihat. Hohoho. Pak RT, kalau bercanda suka kelewatan. Nanti kalau didengar istrinya bisa gawat loh. Rum, jangan kejaringan lewat sini ya. Bisa-bisa temenku nggak fokus tarik jaring karena diliatin kamu. Kerja yang semangat semuanya. Aku cuma mau jalan sore aja kok. Memang gak salah aku jauh-jauh datang ke desa ini. Matahari di sini indah, tapi sinarnya kalah telak sama kamu. Kamu siapa ya? Maaf, aku baru lihat kamu di sini. Namaku Rio, aku udah keliling ke banyak kota besar, ketemu banyak orang, tapi belum pernah sekalipun aku lihat perempuan secantik kamu, Arum. Kamu berlebihan. Aku cuma anak desa biasa. Terima kasih bunganya. Untuk perempuan sepertimu, bunga ini gak ada apa-apanya. Kamu seperti perhiasan yang gak sengaja aku temuin. Aku gak bakal biarin orang lain ambil perhiasan ini. Oh iya, aku dengar kamu punya sahabat yang tinggal dekat sini ya? Iya, namanya Dika. Aku tadi mau mampir ke rumahnya buat kasih cemilan. Oh, sahabatnya masa kecil ya? Ya udah, silakan dilanjut jalannya. Masih sibuk sama jaring, Dik. Ini aku bawain kue kesukaan kamu. Taruh aja di situ Rum, lagi tanggung. Kalau nggak cepet diperbaiki, besok aku nggak bisa melaut. Kebiasaan deh, kopi sampai dingin begini nggak disentuh. Sini, biar aku bantu pegang jaringnya. Gak usah, nanti tanganmu kena bagian yang tajam. Kamu kan primadona. Masa tangannya kasar gara-gara jaring ikan? Apa sih? Primadona apanya? Ya memang kenyataannya begitu. Apalagi tadi aku lihat Rio ngasih kamu bunga. Kamu lihat, dia cuma mau kenalan aja. Orangnya puitis banget. Dia orang terpandang Rum, keluarganya kaya. Kamu pantas dapet yang terbaik. Dan kayaknya Rio bisa kasih kamu segalanya. Kok bicaranya gitu? Kayak mau ngusir aku. Uang bukan segalanya tahu. Bukan musir Rum, aku sadar diri. Aku cuma nelayan dengan jaring robek. Sedangkan kamu itu seperti mutiara yang harusnya ada di kotak perhiasan, bukan di pondok kayu. Tapi aku nggak merasa jadi diriku sendiri, Dik. Sama kamu, aku nggak perlu jaga image. Dunia nggak sesederhana itu. Rio udah mulai tanya-tanya soal kamu ke orang-orang. Dia serius mau nikahi kamu. Kalau itu terjadi, mungkin ini terakhir kalinya kita bisa duduk santai begini. Kamu beneran mau aku sama dia, Dik? Yang penting kamu bahagia Rum. Besok luka, mungkin undangan pernikahanmu udah kesebar di seluruh desa. Entahlah, pikiran aku kacau. Aku pulang dulu ya, dimakan kuenya. Senyum sayang, lihat itu. Teman kantorku dari kota semua pada kaget lihat kecantikan kamu. Aku bangga banget deh. Iya, Rio. Tapi ini kalungnya berat. Leher aku pegel. Arum, jangan dilepas. Itu permata asli. Mahal harganya. Kamu harus kelihatan sempurna hari ini. Malu dong kalau menantu keluarga kita kelihatan biasa aja. Iya, Bu. Aku usahain.
Gitu dong, kamu itu perhiasan paling mahal yang aku punya sekarang. Selamat ya Rio, istri kamu mirip boneka, cantik banget, kamu gak salah pilih. Hohoho, jelas, aku gak bakal pilih yang kualitasnya nanggung. Arum ini yang terbaik dari yang terbaik. Rio, kayaknya ada Dika di belakang pilar. Boleh aku panggil dia sebentar buat foto bareng? Ngapain sih? Ini pesta kelas atas, Rum. Temen nelayanmu itu nanti malah merusak pemandangan di foto kita lagi. Kamu cantik, Rum. Tapi kenapa aku merasa kamu mirip burung di dalam sanggar ya? Ya udah, tugasku lihat kamu bahagia udah selesai. Aku nggak sanggup lama-lama di sini. Aku beneran gak kuat lama-lama di ruangan ini. Bau salep lukanya, nusuk banget ke hidung. Maaf Ci, aku baru aja ganti perban. Bukan cuma karena baunya, Rum. Aku ngeri liatnya. Kok nasib kamu bisa begini sih? Dari primadona desa sekarang jadi... susah aku jelasinnya. Udah Ci, gak usah diperjelas lagi. Aku juga pusing mikirinnya. Gimana gak dipikirin yo? Besok malam ada acara syukuran di rumah teman kamu. Masa kamu mau bawa istri yang mukanya penuh perban? Bisa jatuh martabat keluarga kita. Rio, kalau kamu mau, aku bisa pakai cadar atau penutup wajah. Pakai cadar pun orang tetap tahu itu kamu, Rum. Bener, Rio itu orang terpandang. Temennya orang hebat semua. Kalau bawa barang rusak ke acara sosial, mending gak usah bawa sekalian. Barang rusak? Kamu anggap aku barang rusak, Ci? Aku ini manusia. Aku istrinya Rio. Udah, aku mau keluar cari udara segar. Di sini pengap. Jangan lama-lama yuk. Nanti sore ibu mau ajak kita bahas soal acara arisan besok. Katanya ada hal penting soal posisi Arum. Arum, bisa nggak sih nyapunya agak cepet? Mirip siput, lama banget. Maaf Bu, kulitku masih perih kalau banyak gerak. Alasan kamu, Rum? Bilang aja males. Ibu malu kalau sampai teman-teman arisan ibu lihat kamu di sini. Apalagi besok ada acara besar keluarga. Tapi Bu, aku bisa pakai baju panjang buat nutupin. Aku mau bantu acara besok. Nggak usah, kamu lebih baik di dalam rumah aja, Rum. Jangan sampai muncul di depan temennya Rio. Bener Bu, apalagi mantan pacarnya Rio, Sinta. Katanya mau datang juga. Dia kan masih cantik, nggak cacat kayak kamu sekarang. Kenapa kalian tega? Aku ini masih menantu di rumah ini. Aku ini istri Rio. Istri itu harusnya jadi kebanggaan, bukan beban. Sekarang kamu cuma jadi bahan omongan orang desa. Mending kamu siapin mental. Nanti malam ibu sama Rio mau ngadain makan malam keluarga. Kayaknya kamu harus dengar pengumuman penting di sana. Pengumuman apa, Ci? Udah, jangan banyak nanya. Sana masuk, bersihin badan kamu. Salepmu bikin teh ibu jadi nggak enak. Kok seleraku jadi hilang ya? Padahal ayam bakarnya enak. Gimana nggak hilang kalau di depan kita ada pemandangan yang nggak enak. Salepnya kecium banget di meja makan. Maaf kalau keberadaanku bikin kalian gak nyaman. Aku bisa makan di dapur kalau begitu. Gak usah, Rum, duduk di situ. Kita perlu bicara di depan keluarga besar, biar semua gak ada yang ditutup-tutupi. Emangnya ada apa, Rio? Tumben kamu manggil kita makan malam seformal ini. Paman kayak nggak tahu aja. Rio kan orang terhormat. Mana mungkin dia selamanya bersanding sama orang cacat. Jadi ini alasan kamu ngumpulin semua orang. Kamu mau permalukan aku secara terbuka, Rio. Aku udah pikirin matang-matang. Arum gak mungkin lagi di samping aku. Ke acara bisnis, aku butuh istri yang bisa aku banggain, bukan yang bikin orang lain kasihan.
Tuh, dengar. Kamu sekarang cuma barang rusak, Rum. Harusnya sadar diri. Jangan numpang terus di keluarga ini. Barang rusak? Kamu bilang aku barang, Ci. Rio, kenapa kamu cuma diem aja pas sepupu kamu ini aku begini? Terus aku harus gimana? Kenyataannya emang begitu kan. Aku nggak bisa cinta sama wanita yang bahkan gak berani lihat mukanya sendiri di cermin. Oke, aku paham. Ternyata cinta kamu cuma sebatas kecantikan aja. Ini cincin kamu, ambil kembali martabatmu yang runtuh. Aku lebih baik pergi. Bagus, memang itu yang kita tunggu. Pergi sana, jangan balik lagi ke rumah ini. Siapa itu? Tolong jangan ganggu. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Oh, Rum, ini aku Dika. Kamu ngapain hujan-hujanan begini malam-malam? Dika, aku udah pergi dari rumah itu. Mereka jahat, Dik. Udah, jangan bicara dulu. Kamu menggigil parah. Ayo, pakai jaket aku. Tapi jaket kamu nanti basah, Dik. Kamu nanti sakit. Badan aku udah biasa kena badai di tengah laut, Rum. Lebih sakit lihat kamu nangis begini daripada cuma kena flu. Rio udah buang aku, Dik. Dia bilang aku aib. Dia nggak mau lihat muka aku lagi. Rio itu cuma silau sama cahaya, tapi nggak kuat kalau harus jalan di kegelapan. Sini, pegang senternya. Kita ke rumahku sekarang. Tapi orang desa nanti bilang apa kalau lihat aku ke rumahmu malam-malam begini? Biar aja mereka bicara apa. Yang penting sekarang kamu aman. Daripada kamu pingsan, nanti malah aku yang repot. Harus angkut kamu pakai gerobak ikan. Kamu masih aja bisa bercanda di saat seperti ini. Habisnya kamu lucu. Kabur dari rumah tapi nggak bawa payung. Ayo kita ke pantai. Di sana ada Mbak Sumi. Dia jago bikin ramuan buat kita. Mbak Sumi yang rumahnya banyak pohon obat itu? Iya, dia pasti senang bantu kamu. Kita ke pendoku sebentar. Minum dulu, Rum, pelan-pelan ya, biar badanmu nggak kaku kayak es. Makasih, Dik. Maaf banget aku jadi ngerepotin kamu sama Mas Sumi. Nggak ada yang repot, Rum. Ma malah senang kamu keluar dari rumah besar itu. Tapi, Ma, wajahku begini. Apa ramuan ini bisa bikin aku jadi cantik lagi? Cantik itu banyak jenisnya, Rum. Ramuan Ma ini fungsinya biar luka kamu kering dan gak perih lagi. Kalau soal wajah itu urusan hati. Bener kata Mas Sumi, di sini nggak ada cermin besar kayak di rumah Rio, jadi kamu nggak perlu pusing lihat perban. Nah, udah selesai. Sekarang kamu istirahat ya. Dika, kamu tidur di teras. Jangan ganggu Arum, biar dia tenang tidurnya. Siap, Ma. Aku bakal jaga di depan pintu. Nyamuk pun gak bakal aku biarin lewat buat gigit Arum. Makasih ya, kalian berdua baik. Aku merasa aman di sini. Besok pagi Ma datang lagi bawa sarapan, Dik. Besok jangan lupa ajak Arum ke pantai sebentar. Katanya bakal ada tamu unik yang lewat pakai mobil buah. Maksud Mbak si kucing itu ya? Oke, Ma, beres. Gitu dong, Rum, keluar rumah sebentar. Kena matahari pagi, bagus buat kesehatan. Biar nggak pucet kayak orang kurang tidur. Iya, Dik, ternyata di sini tenang banget ya. Nggak ada bisikan yang bikin panas. Namanya juga hidup di pantai, Rum. Yang panas itu cuma mataharinya. Hatinya mah adem, lihat luka kamu udah kering tuh. Iya, Mbak, udah nggak sepedes kemarin. Makasih udah sabar ngurus aku yang rewel. Kamu nggak rewel, cuma manja. Rum, tadi aku habis ngobrol sama nelayan di dermaga timur. Mereka lagi bingung soal pembagian hasil tangkapan. Bingung kenapa? Bukannya biasanya tinggal dibagi rata sesuai jumlah orang di kapal?
Gak sesederhana itu sekarang. Banyak alat baru, bensin juga mahal. Mereka butuh orang yang jago hitung-hitungan biar nggak ada yang ngerasa dicurangi. Ini kan keahlian kamu, Rum. Dulu kamu sekolahnya paling pinter soal matematika di desa ini sebelum dipinang si Rio itu. Kamu bener, Dik. Aku bisa buatin sistem catatannya biar semua nelayan tahu pengeluaran dan pemasukan mereka. Serius kamu mau bantu? Ini bisa jadi awal yang bagus, Rum. Kamu nggak cuma bantu mereka, tapi kita juga bisa mulai kelola bisnis kecil-kecilan dari sini. Kenapa enggak? Aku bosen kalau duduk diam menunggu luka hilang. Oke kalau gitu. Sore nanti aku antar kamu ketemu Pak RT dan para nelayan ya. Kita tunjukin kalau orang sekarang jauh lebih hebat. Pak Selamat, ini ikannya makan apa sih? Berat banget, timbangannya juga sampai mentok. Hohoho, makan doa istri itu, Dik. Timbangin yang bener ya, jangan dikurangin loh. Tenang, Pak Slamet. Di sini semuanya jujur. Ikan tongkolnya 25 kilo, Pak. Andi, tolong bantu Pak Slamet pindahin ke bak pendingin ya. Siap, Bos Arum. Pokoknya kalau Bos Arum yang catat, kami semua percaya 100%. Gimana Rum? Stok hari ini aman. Kamu hebat banget. Semua nelayan jadi tertib kalau kamu yang jaga gudang. Aman, Dik. Malah tadi ada nelayan dari desa sebelah yang mau store ke sini juga. Mereka bilang pembukuan kita paling rapi dan harganya adil. Aku nggak nyangka ternyata maksudku sahabatku ini punya bakat jadi bos besar. Dulu cuma tahu dandan, sekarang jago hitung uang. Udah, jangan puji terus. Kamu bantu Andi beresin keranjang kosong itu. Sebentar lagi matahari terbenam. Kita harus tutup gudang. Pasti kok, Bos Arum. Saya pamit dulu. Besok pagi saya bawain ikan yang lebih banyak lagi ya. Oke Pak, hati-hati. Jangan lupa besok mampir ke rumah baru kami. Kita mau adain syukuran kecil-kecilan di taman depan. Kamu udah undang anak-anak juga, Dik. Lana dan Budi juga nggak sabar mau main ayunan di taman depan rumah kita besok sore. Beres, pokoknya besok harus jadi hari paling bahagia buat kita. Ayo, kita beresin semuanya. Sembilan sore, pisang goreng sama sirup jeruk buat keluarga paling bahagia sedunia. Wangi banget pisangnya, Dik. Kamu yang goreng sendiri atau beli di depan? Resep rahasia dong. Masa pas pengumpul ikan gak bisa goreng pisang? Lana, Budi, ayo sini istirahat dulu, makan. Sebentar ya, kepalaku lagi mau bersandar di pelabuhan ini. Banyak ikan tangkapannya. Ibu, lihat, kepala aku lebih besar dari punya Kalana kan? Dua-duanya hebat. Ayo cuci tangan dulu, terus makan pisangnya. Nanti keburu dingin. Ibu, rambut ibu wangi bunga kamboja. Ibu cantik banget deh. Terima kasih sayang. Kalian juga anak-anak ibu yang paling ganteng dan cantik. Kamu denger kan Rum? Bagi mereka kamu itu ratu. Gak peduli apa yang pernah terjadi. Di sini kamu itu pusat dunianya kami. Aku masih sering merasa ini semua kayak mimpi, Dik. Dari rumah besar yang dingin itu sampai akhirnya punya taman kecil yang hangat begini sama kamu. Ini bukan mimpi. Ini hasil kerja keras kita. Makasih ya udah mau bertahan dan pilih aku buat jadi teman hidupmu. Aku yang harusnya makasih. Kamu lihat cahaya di saat aku cuma bisa lihat luka. Besok kita harus ke pasar pagi-pagi kan? Iya, stok ikan kita lagi banyak-banyaknya. Mobil pick up juga udah aku cek mesinnya. Siap tempur buat antar pesanan ke pasar di sebelah. Ya udah, ayo masuk. Udah mulai banyak nyamuk. Akhirnya sampai juga. Rame banget pasar pagi ini, Dik. Kamu udah cek semua nota pesanannya? Beres bos, semua pesanan udah siap. Kamu mau masuk duluan atau mau aku temenin? Aku masuk duluan aja. Aku ambil uang setoran ke Bu Haji di kios ujung. Kamu tolong awasi bongkar muat ikannya ya.
Rum, ini beneran kamu, Rum? Iya, ini aku. Apa kabar, Rio? Udah lama ya nggak kelihatan di desa ini. Kamu kelihatan bahagia. Aku dengar bisnis ikan kamu sukses. Maafin aku, Rum. Aku bodoh. Ada masalah apa ini sayang? Oh, ada tamu lama ternyata. Aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma nggak nyangka kalau Arum bisa sekuat ini. Hidupku sekarang hancur, Rum. Bisnis keluarga bangkrut. Hidup itu berputar, Rio. Dulu kamu anggap aku tak layak karena luka ini. Tapi luka inilah yang bikin aku sadar siapa yang beneran tulus. Dunia memang lucu ya. Dulu kamu yang di atas, sekarang kamu bisa lihat sendiri siapa yang berdiri paling tegak. Semoga hidupmu lebih baik ke depannya, Rio. Mari. Ternyata aku benar-benar udah kehilangan perhiasan yang paling berharga.